Shalom sahabat Home Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Haleluya. Benar Tuhan, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Di tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati seluruh hidup kami, hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan, bersucikan dan kuduskan seluruh hidup kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati ibadah kami Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai akhir ibadah kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami, dipermuliakan di ibadah ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerjalah bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawaku dalam harimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan.
pengagungan dan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, berikan senyum yang terbaik bagi kiri kanan Bapak Ibu. Haleluya. Berikan salam dan kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Haleluya.
silakan duduk kembali. Kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan, selain puji, syukur, sembah dan hormat kami kepadamu Bapa, karena Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
Jemaat Home Ministry dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa kembali lagi bertemu dengan saudara, walaupun melalui ibadah online. Tapi kita percaya bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya bahwa ada kasih setia Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dilimpahkan buat setiap saudara dan saya. Senang sekali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Sebelum kita memulai membahas kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa sukacita yang terbesar adalah ketika Tuhan hadir dalam diri setiap kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, walaupun kami melakukannya melalui online. Karena itu Bapa, pada saat ini kami meminta biarlah kebenaran firman-Mu Kau nyatakan buat setiap kami ya Tuhan. Kami butuh kebenaran firman-Mu, kami butuh Engkau mencabut semua apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga. Dicabut semua sampai kepada akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami diisi oleh benih kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh sama-sama diubahkan, kami boleh sama-sama memahami, kami boleh sama-sama mengenal pribadi Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini Kau berkati mulut lidah hamba, urapi hamba, berkati semua jemaat-Mu, supaya kami semua boleh sama-sama dibukakan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau, kuasa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini saya boleh membagikan kebenaran firman Tuhan, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang iman. Kita buka sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Saudara bisa buka Alkitab saudara atau handphone saudara. Sekali lagi Filipi 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Tuhanku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya akan bagikan mulai dari latar belakang kitab Filipi dulu. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Waktu Paulus menuliskan surat ini, dia sedang dipenjara di Roma. Dan Paulus mengutus Epafroditus kepada jemaat di Filipi untuk memberikan surat ini. Nah, Paulus itu banyak disupport oleh jemaat di Filipi, baik disupport secara moral maupun secara finansial, secara keuangan, sehingga Paulus bisa bertahan dalam pelayanannya. Nah, ini yang saya mau bagikan kepada setiap kita, bahwa Paulus katakan tadi kepada jemaat di Filipi, dan sekarang kita baca sama-sama di ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini adalah sebuah keyakinan yang Paulus utarakan kepada jemaat di Filipi, yaitu Elohim Bapa yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bahwa Bapa memulai sebuah pekerjaan yang baik kepada saudara dan saya, akan meneruskannya. Ketika Bapa memulai, Bapa akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ini dulu yang saya mau katakan kepada setiap kita di tempat ini, dimanapun saudara berada pada saat ini. Penebusan Yesus Kristus itu buat kita tidak berhenti hanya pada memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Bukan hanya berhenti pada memindahkan kita dari neraka ke sorga,
dan tidak cuma berhenti untuk memindahkan kita, menjamin kita dari kematian sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena begini, sebenarnya Tuhan sudah menaruh sesuatu di dalam kehidupan saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau boleh saya katakan begini, ada sebuah proyek di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah proyek yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan yang memulainya. Tadi kita baca sama-sama ayatnya. Bukan kita yang memulai, bukan kita inisiatornya, tapi Tuhan yang punya ide. Tuhan merupakan pemerakarsanya. Dan ini, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara dan saya, itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara dipercayakan mengerjakan sesuatu oleh Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden kita, saya percaya saudara akan bangga. Betul saudara? Saudara bangga dapat kepercayaan dari Presiden Republik Indonesia kepada saudara. Apalagi kalau Tuhan yang mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, apa yang Tuhan percayakan? Apa yang Tuhan taruh? Apa itu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Itu adalah iman. Iman adalah hal yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ini dia prinsipnya. Di dalam kerajaan sorga, bahwa iman itu tidak datang karena saudara. Iman kita tidak datang karena kita lahir dari keluarga yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara tidak memulai iman saudara. Orang tua kita tidak memulai iman kita. Iman saudara tidak dimulai oleh orang lain. Bahkan iman kita tidak dimulai ketika kita memutuskan untuk berbuat sesuatu. Yang memulai iman kita adalah Yesus Kristus. Iman itu adalah Yesus Kristus. Karena itu iman tidak bisa dilepaskan dari pribadi Kristus. Yang namanya iman itu identik dengan Yesus Kristus. Kepercayaan boleh banyak, tapi iman cuma ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yang memulai dalam kita adalah Yesus Kristus. Yang memulai iman kita adalah Yesus Kristus. Tapi yang menyelesaikan iman kita juga adalah Yesus Kristus. Mari kita lihat ayatnya bersama-sama untuk melihat dasar daripada apa yang saya katakan tadi. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari terjemahan LAI. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam terjemahan LAI, dikatakan tadi bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalimat selanjutnya, yang memimpin kita dalam iman. Jadi kalau saudara perhatikan baca baik-baik, terjemahan LAI seolah-olah mengatakan bahwa kita udah punya iman dulu nih. Kita sudah punya iman, baru Yesus memimpin kita, memimpin iman kita. Kalau kita lihat, ya kan, kepada kesempurnaan, ya kan. Tapi kalau saudara, Bapak Ibu Saudara, lihat dalam terjemahan yang lain, yaitu di terjemahan King James Version,
terjemahan bahasa Inggris. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan begini, looking unto Jesus. Marilah kita melihat kepada Yesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author. The author itu dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya penulis. Kalau boleh saya terjemahkan lagi, penulis itu adalah orang yang punya ide. Betul? Ya. Jadi Yesus adalah penulis. Yesus adalah yang punya ide. Untuk apa? Untuk menaruh iman di dalam saudara dan saya. He is the author. Dia adalah yang punya ide. Dia adalah penulis yang menaruh iman itu dalam diri setiap saudara dan saya. Dia yang punya ide pertama. Dia yang melakukannya. Yesus yang melakukan, menaruh ide itu. Dia bukan hanya punya ide, tapi Yesus menaruh ide itu di dalam saudara dan saya. Menaruh iman itu di dalam saudara dan saya. Saya mau katakan gini, iman pertama kali ada di bumi karena Yesus, bukan karena yang lain. Karena memang iman gak bisa muncul sendiri dalam kita. Itu kebenarannya sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Yesus yang mengerjakannya dalam saudara dan saya. Iman merupakan karya Yesus Kristus dalam kita. Kalau Yesus tidak memulai iman, maka tidak ada iman dalam saudara dan saya. Maka itu tadi dikatakan, Jesus the author. Dia yang punya ide. Dia yang menulis iman itu. Tapi di kalimat selanjutnya dibilang, and the finisher of our faith. Ternyata Yesus kita hebat dan luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yesus bukan hanya punya ide iman, tapi Yesus yang menaruh iman itu dalam saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah finisher. Yesus pribadi yang menyelesaikan. Jadi sekali lagi, dia bukan hanya punya ide, tapi dia menaruh iman itu dalam saudara dan saya. Dan yang luar biasanya, dia menyelesaikan iman itu di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita punya Yesus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan iman yang sudah dia taruh di dalam kita, orang-orang yang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang memulai sesuatu yang penting. Sekali lagi, bukan dari luar ke dalam, tapi kita mulai dari dalam. Di mana tadi saya katakan Yesus sudah menaruh itu di dalam saudara dan saya. Saya katakan sekali lagi, kalau Yesus tidak memulai, maka tidak ada iman kita. Iman di luar Yesus itu hanya iman buatan manusia. Itu bukan iman menurut saya. Itu adalah kepercayaan manusia. Kepercayaan biasa. Di luar Yesus itu hanya kepercayaan biasa. Seperti saya percaya kepada istri saya percaya kepada saya. Itu hanya kepercayaan biasa. Kita sedang berbicara iman kerajaan sorga. Kita bukan bicara iman agama. Kalau saudara memulai sesuatu dengan iman agama, maka saudara tidak bisa menyelesaikannya. Tapi iman yang kita belajar pada saat ini adalah iman yang Tuhan taruh, yang Yesus taruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Yesus menaruh iman dalam saudara dan saya, dia pasti akan menyelesaikannya dalam kehidupan saudara dan saya. Di bagian firman Tuhan yang lain, Alkitab menulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Kita sama-sama sudah sering dengar, dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi sekali lagi, iman yang saudara dan saya miliki di dalam Kristus Yesus adalah iman yang Yesus taruh. Yesus yang punya ide, Yesus yang memulai, Yesus yang menaruh. Tapi yang luar biasanya sekali lagi,
Yesus adalah pribadi yang menyelesaikan iman itu dalam diri saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Saya teruskan. Tadi di awal saya sudah katakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu iman. Karena itu kita begini, kita perlu mengerjakan kepercayaan yang Tuhan taruh itu, iman yang Tuhan taruh itu dengan kesetiaan. Karena itu kesetiaan tidak dapat dipisahkan dengan iman. Tidak ada iman, tidak ada kesetiaan. Kita akan belajar sedikit dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, iman itu bahasa Yunaninya pistis. Kesetiaan dalam bahasa Yunaninya pisteo. Iman itu kata benda, kesetiaan adalah kata kerja. Karena itu iman dan kesetiaan berjalan bersama-sama. Begitu ada iman, maka ada kesetiaan. Iman dan kesetiaan itu selalu berjalan bersama-sama, saudara. Kalau saudara pernah lihat ibarat koin, itu ada dua sisi. Betul? Ada dua sisi. Sisi yang sebelah dan sisi yang satunya. Nah, begitu juga dengan iman dan kesetiaan. Itu berjalan bersama-sama. Iman datang dengan pertanggungjawaban. Karena itu malam hari ini kita akan belajar dua aspek dalam kesetiaan, dua aspek dalam iman. Yang pertama adalah aspek tanggung jawab. Yang pertama aspek tanggung jawab. Ketika orang beriman, maka ia akan menghargai apa yang diberikan kepadanya. Dia mulai menghargai iman. Dia mulai menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Artinya begini, dia mulai melatih, dia mulai mengexercise, dia melatih iman. Dia mulai izinkan iman itu bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah tanda dari kesetiaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman kita harus diberi makan. Manusia rohani kita harus diberi makan supaya menjadi lebih kuat. Dengan cara apa? Ibadah, baca firman Tuhan, bersekutu dengan teman-teman saudara-saudara seiman, saling menguatkan di dalam kebenaran. Nah, itu cara kita untuk melatih, mempertanggungjawabkan, mengizinkan iman kita untuk bertumbuh. Di bagian firman lain dikatakan bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain. Karena penting sekali saudara untuk membuat iman kita bertumbuh. Kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Tapi yang lebih penting lagi, yang sama pentingnya adalah kita membaca dan merenungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca setiap pagi sebelum kita memulai ibadah, memulai pekerjaan kita, ataupun mungkin firman Tuhan yang saudara dengar di ibadah-ibadah. Saudara harus mulai lagi lihat ketika saudara pergi ke ibadah. Misalnya hari ini saudara berkumpul dengan saudara seiman ibadah, saudara memperhatikan firman Tuhan, saudara baca lagi. Maka Roh Kudus akan lebih lagi memperlengkapi apa yang sudah saudara terima di dalam ibadah. Maka Roh Kudus akan menambahkannya lagi kepada saudara. Itu adalah cara kita untuk melatih iman kita, untuk membuat iman kita bertumbuh. Ketika iman saudara dan saya kuat, maka kita akan menang dalam segala hal. Wow, luar biasa. Karena gini, Alkitab menulis bahwa yang nanti akan menang dalam dunia ini bukan kepandaian kita, saudara, bukan pengetahuan kita. Ya, saya percaya kita butuh pengetahuan, kita perlu pengetahuan. Tapi yang membawa kemenangan kita di dalam dunia ini adalah iman kita. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kalau saudara bisa buka 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, dikatakan begini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab semua yang lahir dari Elohim mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, dunia ini bukan semakin lebih baik,
dunia ini bukan semakin lebih benar, dunia ini akan semakin lebih kacau. Yang benar bisa salah, yang salah bisa seolah-olah benar. Tapi ketika saudara punya iman, saudara melatih iman saudara, saudara membiarkan iman saudara bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, maka tadi kita baca sama-sama, iman saudara akan mengalahkan dunia. Saudara tidak mudah ditipu oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara tidak bisa ditipu oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika saudara mendengar sesuatu, ada filter, yaitu firman Tuhan di dalam saudara. Saudara akan mengerti, ini dari Tuhan, ini bukan. Karena saudara mengizinkan iman saudara bertumbuh di dalam saudara. Ini harusnya yang merupakan aset yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Sebab kesetiaan yang pertama punya aspek. Yang pertama adalah aspek tanggung jawab. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita bertanggung jawab pada iman tersebut. Sebab iman adalah akses sesuatu yang sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, aspek apa di dalam kesetiaan dan iman kita? Yang kedua adalah aspek pertumbuhan, aspek pengembangan, aspek multiplikasi. Kalau saudara pernah baca, saya percaya saudara pernah dengar tentang perumpamaan tentang talenta di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya nggak usah buka karena waktu juga. Di situ ditulis ada orang, ini perumpamaan yang Yesus gambarkan itu adalah kenyataan-kenyataan yang sering kali terjadi pada waktu itu dan sekarang ini juga. Dikatakan begini dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, ada orang yang diberi tanggung jawab 5 talenta, ada yang diberi tanggung jawab 2, ada yang diberi tanggung jawab 1. Kita tahu sama-sama pada akhirnya yang diberi tanggung jawab 5 talenta mendapatkan laba 5 talenta. Artinya dia punya 10. Dari modal yang dia miliki 5, kemudian dia menghasilkan 5, jadi berapa? 10. Tapi bukan hanya 10 saudara. Kalau saudara baca secara komplit di dalam perikopnya, yang punya 1 talenta yang tidak dikerjakan itu disuruh kasih kepada orang yang punya 5 talenta dan sudah menghasilkan 5 talenta. Jadi orang yang punya 5 talenta itu punya 11. Ya, saudara baca baik-baik bahwa dia punya pertama 5, dihasilkan 5, kemudian orang yang punya 1 talenta diberikan kepadanya. Jadi totalnya dia punya 11. Karena itu saya mau katakan begini dari perumpamaan itu. Kesetiaan itu bukan hanya pemeliharaan apa yang ada. Kesetiaan kita itu adalah pengembangan. Sekali lagi, pengembangan apa yang ada dalam diri saudara dan saya. Kalau kita setia, kita tidak hanya mempertahankan dari itu dan begitu terus, tapi kita harus mengembangkannya. Kesetiaan bukan hanya aspek maintenance. Kesetiaan bukan hanya aspek pemeliharaan saja, tapi juga aspek pengembangan, perluasan, multiplikasi. Kembali lagi ke dalam cerita tentang perumpamaan tadi di dalam Matius 25 ayat 24 sampai 25. Tadi saya katakan, saya singgung bahwa ada orang yang terima 1 talenta, dia tidak menghasilkan laba dari 1 talenta itu. Bahkan dia bilang begini di dalam Matius 25 ayat 24, saya bacakan sampai 25. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi orang yang dipercayakan 1 talenta, dia tidak menghasilkan laba 1 talenta. Ternyata begini, karena di dalam pikirannya ada yang aneh. Ada yang aneh di dalam pemikiran orang yang dipercayakan 1 talenta tersebut, sampai dia tidak menghasilkan 1 talenta, laba 1 talenta.
pemikiran yang aneh tentang tuannya. Dia bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak menabur, memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Jadi artinya, kesimpulannya, orang itu dia gagal mengenal tuannya. Dia berpikir bahwa tuannya jahat. Jangan sampai saudara dan saya punya pemikiran yang negatif tentang Tuhan kita. Di dalam diri Tuhan kita yang begitu sangat baik, saya mau katakan tidak ada sedikit pun niat jahat buat saudara dan saya. Dia adalah Bapa kita. Dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat buat anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Tidak ada, saudara. Dia selalu merancangkan hal-hal yang terbaik. Yang terbaik dia siapkan buat saudara dan saya. Tapi dia harus bongkar dulu sesuatu yang tidak bisa kita menerima sesuatu yang baik. Dia harus bongkar dulu dari dalam kehidupan kita. Dan ketika itu dikeluarkan memang rasanya sakit, gak enak, saudara. Saya punya satu contoh. Kalau seorang anak perempuan mau dikasih antik emas sama mamanya, sama orang tuanya, sama papanya, dia belum pernah ditindik kupingnya. Ketika dia mau dikasih yang terbaik, yaitu emas, antik emas, maka pastinya dia akan dibolongkan dulu telinganya. Betul ya? Dia akan dibolongkan telinganya yang belum pernah dibolongkan. Dia pasti merasa sakit. Aduh papa mama, udahlah gak usah kayak begitu. Ya kan? Dia merasakan sakit, merasakan gak enak, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dia sudah melewati itu semua, ternyata ada sesuatu yang bernilai, yaitu anting-anting emas yang dipasangkan di dalam telinganya. Saya mau kasih tahu, memang kadangkala ketika Tuhan sebagai Bapa kita ingin memberikan yang terbaik, lebih daripada apa yang sudah pernah dia berikan kepada saudara, dia rindu untuk memberikan yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Yang terbaik dia akan terus datangkan buat setiap kita. Kadangkala kita tidak merasa nyaman, kadangkala kita tidak merasa enak. Tapi percayalah, ketika kita melewati itu semua, kita akan melihat pemberian yang terbaik, yang lebih lagi yang terbaik akan Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Jadi jangan pernah gagal untuk mengenal Tuhan saudara. Sekali lagi, dia Bapa yang begitu sangat baik. Kalau nyawanya saja, kalau anaknya saja dia berikan, apalagi semua yang lain, dia pasti akan berikan buat setiap saudara dan saya. Tapi dalam perumpamaan ini, orang yang punya satu talenta itu, dia gagal mengenal Tuhannya. Kalau orang gagal mengenal Tuhannya, dia akan sukar setia dalam kehidupan ini. Karena salah satu ciri orang yang setia, dia akan semakin mengenal pribadi Tuhannya. Dia akan bertumbuh mengenal pribadi Tuhan. Seringkali masalah terbesar kita adalah reaksi kita salah pada keadaan kita. Bukan karena kita kurang pengetahuan, bukan. Tapi reaksi kita salah karena kita tidak mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah, yang mengendalikan keadaan dan situasi kita. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan Yesus, maka kita akan bertindak berbeda. Daniel 11 dalam firman Tuhan dalam Alkitab ayat 32. Daniel 11 ayat 32 katakan begini. Tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ketika saudara mengenal Tuhan, kita akan bertindak perkara-perkara yang besar. Kita tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi. Kita tidak pernah akan dikalahkan oleh dunia ini dengan segala macam kejadian yang ada. Karena kita punya pribadi yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang mengendalikan keadaan semuanya di dalam dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kesetiaan bukan hanya rajin beribadah,
Bukan hanya buat ini, bukan hanya buat itu, seperti yang dikatakan pada kita. Tapi sekali lagi, harus ada tanggung jawab kita. Kita harus mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Saya yakin bahwa kesetiaan sama dengan pertumbuhan. Amin. Kesetiaan sama dengan pertumbuhan. Kalau saudara setia, saudara akan bertanggung jawab, saudara akan mengalami pertumbuhan. Di dalam kerohanian, di dalam pengenalan saudara akan Tuhan, maka semuanya akan mengikuti. Pertumbuhan-pertumbuhan yang lain, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kehidupan saudara akan mengikuti. Karena saudara setia dan saudara mengenal pribadi Tuhan. Kesetiaan akan teruji oleh waktu. Karena itu kita perlu setia dalam segala hal. Karena kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang setia. Amin. Maka kualitas dalam kesetiaan kita, saya mau katakan, harus meningkat. Harus kita tingkatkan. Amin. Termasuk ini, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang terakhir saya mau bagikan buat setiap kita. Kita harus setia untuk meminta apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Amin. Kadangkala sebagai manusia kita stop untuk berdoa. Kita stop untuk meminta kepada Tuhan. Padahal ketika kita berhenti meminta, kita berhenti setia untuk meminta kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Tidak waktu yang lama, tidak butuh waktu yang lama. Tapi ketika kita stop, kita tidak setia, jangan sampai hal itu terjadi buat dalam diri setiap kita. Amin. Minta apa yang saudara yakin saudara pasti dapatkan dari Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada saudara, minta. Setia untuk meminta kepada Tuhan. Jangan berharap kepada sumber yang lain. Ketika kita setia meminta kepada Bapa, artinya kita sedang mempermuliakan namanya. Ketika kita minta sama Bapa, berarti kita kenal bahwa Bapa yang kita minta, bahwa Bapa yang kita sembah, Bapa adalah Bapa kita yang sesungguhnya. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan semuanya buat kita. Sudah menyiapkan semua yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan. Amin. Jadi saya mau katakan pada saat ini, jangan pernah berhenti minta sama Tuhan. Amin. Tuhan lagi cari. Kita bilang begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Tuhan lagi cari orang yang setia, termasuk setia meminta kepada Dia. Karena ini yang kita tahu, bahwa Bapa kita sudah menyiapkan apa yang kita perlukan. Karena semua yang kita perlukan, Tuhan sudah siapkan. Waktu kita minta sama Bapa, maka Dia akan melepaskan apa yang sudah Dia siapkan buat saudara dan saya. Semuanya sudah disediakan. Tapi kita harus memintanya. Kita harus meminta dengan tingkat kerohanian yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebab Tuhan tidak langsung kasih semua. Karena Tuhan murah hati. Tapi Tuhan bukan murahan. Amin. Dia gak langsung kasih semua apa yang Dia sudah siapkan buat kita. Tuhan tunggu sampai kita semua siap untuk menerimanya. Tapi ini yang harus saudara dan saya lakukan. Jangan pernah berhenti meminta. Sebab waktu kita berhenti meminta, kita tidak kenal Tuhan. Waktu kita setia meminta, kita sedang mengenal Tuhan kita. Dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia yang telah menyediakan bagi kita. Waktu saudara dan saya menerima penebusan Yesus Kristus, maka saya mau katakan, terimalah paket yang komplit. Bukan hanya saudara terima masuk surga, bukan hanya itu saudara, bukan hanya saudara terima kesembuhan, tapi keseluruhan. Paketnya adalah begini, kita, saudara dan saya adalah pewaris semuanya bersama dengan Yesus Kristus. Amin. Lukas 11 katakan begini ayat 19. Saya bacakan buat saudara supaya cepat. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Itu Yesus yang bilang, minta,
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Di bagian firman lain, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Itu yang dikatakan firman Tuhan. Enggak. Atau waktu anaknya minta telur, dia kasih kalajengking? Enggak. Terus dikatakan gini di Alkitab. Jadi jika kamu yang jahat, kita nih, bapak-bapak, orang tua yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Pemberian daripada Bapa adalah pemberian yang terbaik, selalu yang terbaik. Ini berita baiknya. Masih ada pemberian terbaik yang Tuhan siapkan, yang Bapa disiapkan buat saudara dan saya. Jangan pernah berhenti meminta. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kita adalah ahli waris. Kita punya akses mendapatkan warisan melalui Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Minta sama Tuhan. Saya simpulkan pemberitaan firman Tuhan saya pada saat ini, bahwa Tuhan sudah menaruh kepercayaan dalam diri kita. Artinya ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan kerjakan dalam kita. Dan kepercayaan itu adalah iman. Iman tidak datang karena saudara. Iman bukan karena orang tua saudara. Iman bukan inisiatif orang lain. Bahkan iman bukan dimulai karena saudara yang memutuskan. Tapi iman datang karena Yesus Kristus. Yesus yang punya ide. Yesus yang menaruh iman. Bahkan Yesus yang menyelesaikan iman dalam kita. Karena itu iman harus dikerjakan dengan bersama-sama dengan kesetiaan. Iman tidak bisa bertumbuh tanpa kesetiaan. Ketika iman ada, maka kesetiaan akan ada. Karena iman dan kesetiaan berjalan bersama-sama. Karena itu ada dua aspek dalam iman dan kesetiaan yang harus kita kerjakan. Aspek tanggung jawab yang pertama, yang kedua aspek pertumbuhan atau aspek perkembangan atau aspek multiplikasi. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan lebih lagi membuat iman kita bertumbuh, akan membuat lebih lagi iman kita membawa kita mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah. Dan ini berita baiknya, ketika iman kita sudah mulai bertumbuh, kita akan menang mengalahkan dunia ini. Kita akan menang menghadapi semua persoalan yang ada. Karena Yesus yang ada dalam diri kita, yang menaruh iman itu buat setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan apa yang hamba harus sampaikan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, yaitu firman dan Roh Kudus, yang terus mengerjakan dalam diri setiap orang yang mengikuti ibadah pada saat ini, ataupun yang akan menonton pada waktu-waktu yang akan datang. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan semuanya buat kami yang terbaik, dan Tuhan yang akan mengerjakan dalam diri setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus.
menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Yang tak
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.